Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng Rawa Pening. Yuk kita mulai. Dahulu kala, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo, terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta yang dikenal pemurah dan suka menolong sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Sayangnya mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Setiap menghadapi permasalahan, mereka selalu menyelesaikannya melalui musyawarah. Pada suatu ketika, Ki Hajar sering melihat istrinya Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri. Tampaknya Nyai Selakanta ingin sekali mempunyai anak. Melihat kesedihan istri yang amat dicintainya itu membuat Ki Hajar tak kuasa menahan air matanya. Ki Hajar kemudian meminta izin pada istrinya untuk pergi bertapa, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Nyai Selakanta pun memenuhi keinginan suaminya meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng gunung Telomoyo. Tinggallah kini Nyai Selakanta seorang diri dengan hati yang semakin sepi. Waktu terus berlalu. Sudah berbulan-bulan lamanya Ki Hajar tidak juga kembali dari pertapaan di lereng gunung Telomoyo. Hati Nyai Selakanta pun mulai diselimuti perasaan cemas kalau-kalau terjadi sesuatu pada suaminya. Hingga suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar. Setiap harinya perutnya semakin membesar. Setelah tiba saatnya, ia pun akhirnya melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya Nyai Selakanta karena anak yang dilahirkannya bukanlah seorang manusia, melainkan seorang naga. Ia menamai anak itu Baru Kelinting. Saat usianya menginjak remaja, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah aku mempunyai ayah?" Tanya Baru Kelinting. Nyai Selakanta terkejut mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut anaknya. Namun, hal itu telah menyadarkan dirinya bahwa sudah saatnya Baru Kelinting mengetahui siapa ayahnya. "Iya anakku, ayahmu bernama Ki Hajar, tapi sekarang ia sedang bertapa di sebuah gua di lereng gunung Telomoyo. Pergilah temui dia dan katakan padanya bahwa engkau adalah putranya." Pada awalnya, Baru Kelinting merasa ragu dengan tubuhnya. Baru Kelinting takut kalau ayahnya tidak mempercayai dia sebagai anak. Namun, Nyai Selakanta coba meyakini anaknya dengan membawakan tombak pusaka bernama Baru Kelinting. Pusaka itu adalah peninggalan dari ayah Baru Kelinting dan dapat menjadi bukti bahwa Baru Kelinting adalah benar-benar anaknya. Baru Kelinting kemudian berangkat menuju lereng gunung Telomoyo untuk mencari ayahnya. Saat sampai di pertapaan, Baru Kelinting pun bertemu dengan Ki Hajar dan melakukan sembah sujud di hadapannya. Baru Kelinting menjelaskan kepada Ki Hajar bahwa dia adalah anaknya sambil menunjukkan pusaka yang dibawanya. Ki Hajar kemudian berkata bahwa dia tidak perlu bukti. Dia meminta Baru Kelinting untuk melingkari gunung Telomoyo. Jika dia bisa melakukannya, maka benar Baru Kelinting yang berwujud naga itu adalah anaknya. Ternyata Baru Kelinting dapat dengan mudah melingkari gunung tersebut. Ki Hajar mengakui bahwa memang benar Baru Kelinting adalah anaknya. Dia lalu memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di Bukit Tugur untuk bisa berubah menjadi manusia. Saat Baru Kelinting sedang bertapa di Bukit Tugur, datanglah para penduduk dari desa Patok. Mereka sedang berburu, mencari hewan untuk dijadikan santapan pesta sedekah bumi yang mereka rayakan setelah panen usai.
Karena tidak dapat menemukan seekor hewan pun, mereka menangkap naga besar yang sedang bertapa itu lalu memasaknya. Sebelum ditangkap, rupanya Baru Kelinting telah menjelma menjadi seorang anak kecil yang kumal. Anak kecil tersebut datang ke pesta yang diadakan warga desa Patok dan meminta untuk ikut menikmati hidangan yang disajikan. Namun, para warga menolak kehadiran anak yang kumal itu. Bahkan, Baru Kelinting diusir dan ditendang. Dengan marah dan sakit hati, Baru Kelinting meninggalkan tempat tersebut. Ia kemudian bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyi Latung yang memperlakukannya dengan sangat baik. Dia diberi makan dan diperlakukan seperti seorang tamu yang terhormat. Nyi Latung sendiri tidak diundang dalam pesta karena warga merasa jijik melihatnya. Mendengar itu, Baru Kelinting semakin kesal terhadap warga desa Patok. Ia kemudian berpesan kepada Nyi Latung tersebut agar segera menyiapkan lesung kayu jika nantinya terdengar suara gemuruh. Baru Kelinting lalu kembali ke pesta warga desa Patok. Warga desa tersebut tetap berusaha mengusirnya. Baru Kelinting kemudian menancapkan sebuah lidi ke tanah. Dia kemudian menantang warga desa untuk mencabutnya. Namun, tidak ada yang mampu untuk mencabutnya. Baru Kelinting kemudian mencabut lidi tersebut sendiri dan muncul mata air yang sangat deras diikuti oleh suara gemuruh. Air yang muncul dari mata air itu membanjiri desa dan terbentuklah rawa pening. Seluruh penduduk desa tenggelam kecuali Nyi Latung yang telah memperlakukan Baru Kelinting dengan baik. Nyi Latung akhirnya selamat karena masuk ke dalam lesung kayu yang berfungsi sebagai perahu. Setelah peristiwa itu, Baru Kelinting pun kembali menjadi naga untuk menjaga rawa pening. Dari kisah rawa pening, kita belajar bahwa sifat sombong dan tidak menghargai orang lain adalah sikap yang tidak terpuji. Hendaklah kita saling menghargai dan saling membantu tanpa melihat segala perbedaan yang ada.